Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Febrilia. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Nyonya N G4P3003 usia kehamilan 30 minggu 2 hari dengan masalah anemia ringan dan kram pada paha di wilayah kerja Puskesmas Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota tahun 2019. Dokumentasi ANC 1 tanggal 5 November 2009 jam 13.00 WITA di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 nomor 54. Ibu mengatakan hamil anak keempat, tidak pernah keguguran, keluhan utama kram pada paha, HB-nya 8,9 gram. Pembahasan anemia ringan. Menurut WHO dan Departemen Kesehatan RI, normalnya kadar HB dalam darah adalah lebih dari atau sama dengan 11, anemia ringan 8-10 gram, anemia berat kurang dari 8, sesuai dengan teori Manuaba 2010 menyatakan pada kehamilan relatif terjadi anemia karena ibu hamil mengalami hemodilusi atau pengenceran dengan peningkatan volume 30-40% yang puncaknya pada kehamilan 32-34 minggu, jumlah peningkatan sel darah 18%-30% dan hemoglobin sekitar 19%. Menurut penulis, tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus di mana Nyonya N mengalami anemia ringan pada usia kehamilan 30 minggu 2 hari. Karena itu, untuk mengatasi keluhan, penulis memberikan KIE tentang nutrisi selama kehamilan trimester 3, yaitu mengkonsumsi makanan lebih banyak dan beragam, penuhi kebutuhan cairan, serta mengkonsumsi tablet FE dari puskesmas sesuai anjuran dokter. Sesuai dengan teori Sumira 2009 menyatakan keluhan tersebut dapat teratasi dengan diberikannya konseling, mengkonsumsi makanan lebih banyak dan beragam. Kemudian tablet FE adalah salah satu mineral penting yang diperlukan selama kehamilan, bukan hanya untuk bayi tetapi juga untuk ibu hamil. Sesuai dengan teori Varney 2007 menyatakan pembesaran uterus menyebabkan penekanan pada pembuluh darah panggul sehingga dapat mengganggu sistem sirkulasi atau sistem saraf. Sementara sistem saraf ini melewati foramen obturator dalam perjalanan menuju ekstremitas bagian bawah sehingga menyebabkan kram. Menurut penulis, tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus di mana Nyonya N mengalami kram pada paha pada usia kehamilan 30 minggu 2 hari. Karena itu, untuk mengatasi keluhan tersebut, penulis menganjurkan Nyonya N untuk senam ibu hamil dan kompres dengan air hangat pada bagian yang mengalami kram. Sesuai dengan teori Cunningham 2009 menyatakan untuk mengatasi kram pada paha, lakukan peregangan dengan meluruskan kaki secara perlahan. Kemudian cara lain dapat dengan mengkompres menggunakan botol yang berisi air hangat pada daerah yang kram. Dokumentasi ANC 2 tanggal 16 Desember 2019 jam 16.00 WITA di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 nomor 54. Ibu mengatakan tidak ada keluhan, HB-nya 12,7, tafsiran berat janinnya 2790 gram, kemudian TFU-nya 30 cm. Pembahasan pada saat melakukan kunjungan ANC kedua didapatkan hasil TBJ-nya 2790 gram. Hal ini sesuai dengan teori menurut Damanik 2014 bahwa berat badan lahir normal bayi adalah 2500-400 gram, sehingga menurut penulis tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Dokumentasi asuhan kebidanan ketiga atau ANC ketiga, waktu pengkajian 24 Desember 2019 jam 17.00 WITA di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 nomor 54, DJJ 146, kemudian TBJ-nya 2945, TFU-nya 31 cm. Pembahasan pada saat melakukan ANC ketiga didapatkan hasil pemeriksaan yaitu TBJ-nya 2945 pada usia kehamilan 38 minggu 2 hari. Hal ini sesuai dengan teori Damanik 2014 bahwa berat badan lahir normal bayi adalah 2500-400 gram. Menurut penulis tidak ada kesenjangan antara teori dan dengan kenyataan. Dokumentasi asuhan kebidanan INC tanggal 27 Desember 2019 jam 16.00 WITA di RSUD Beriman, persalinan kelas 1 fase laten jam 16.00. Ibu mengatakan keluar lendir darah. Jam 16.30 dilakukan pemeriksaan dalam, hasilnya pembukaan 1 cm, efisimen 25%, ketuban utuh, tidak ada bagian menumbung, persentase kepala.
Pembahasan sesuai dengan teori Wignajasastro 2013 menyatakan kala 1 infartu ditandai dengan his yang teratur, keluarnya lendir darah karena serviks mulai membuka atau dilatasi dan mendatar atau efisement. Kala dimulai dari pembukaan 0 sampai dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm, lama kala 1 untuk primigravida berlangsung kurang lebih 12 jam, sedangkan untuk multigravida kurang lebih 8 jam. Menurut penulis, proses persalinan kala 1 Nyonya N ditemukan kesenjangan antara teori dengan kasus di mana kala 1 berlangsung selama 26 jam. Persalinan kala 4 sesuai dengan teori Saifuddin 2010 menyatakan kala 4 adalah kala pengawasan dari 15 menit setelah bayi dan plasenta lahir untuk memantau kondisi ibu. Harus diperiksa setiap 15 menit selama 1 jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Menurut penulis tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus karena telah dilakukan pemantauan kala 4 secara komprehensif pada Nyonya N dan dapat mengantisipasi terjadinya masalah atau komplikasi. Dokumentasi asuhan kebidanan BBL, bayi Nyonya N, berat badan 2700, jenis kelamin perempuan, Apgar skor 7/9, nadi 140 kali per menit, temnya 36,5, respirasi 56, antropometri, panjang badan 48, lingkar kepala 30, lingkar dada 31, lingkar perut 30 cm, lingkar lengan 12, pemeriksaan fisik normal, status neurologi normal. Pembahasan sesuai dengan teori Saifuddin 2012 menyatakan bahwa pada pemeriksaan antropometri bahwa denyut jantung bayi sekitar 110 sampai 180 kali per menit, suhu tubuh 36,5 sampai 37 derajat Celcius, pernafasan 40 sampai 60 kali per menit, pemeriksaan antropometri menurut berat badan 2500 sampai 400 gram, panjang badan 44 sampai 53, lingkar kepala 31 sampai 36, lingkar dada 30 sampai 34, lingkar lengan lebih dari 9,5 cm. Menurut penulis tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus bahwa pemeriksaan antropometri dan fisik bayi baru lahir normal dan tidak ada kesenjangan atau masalah. Dokumentasi asuhan kebidanan PNC 1, 2 hari PP, tanggal 30 Desember 2019, 16.00 WITA di RSUD Gunung Malang. Ibu mengatakan nyeri luka operasi dan ibu telah MOW. Sesuai dengan teori Suherni 2013 menyatakan tujuan kunjungan pertama waktu 6-48 jam setelah postpartum, mencegah perdarahan masa nifas, mendeteksi dan merawat penyebab perdarahan, memberikan konseling pada ibu atau keluarga, cara mencegah terjadinya perdarahan, mobilisasi dini, pemberian ASI awal, memberikan survive pada ibu, serta menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Sesuai dengan teori Dewi 2011 menyatakan BAB ibu pasca bersalin terjadi 2-3 hari setelah postpartum karena setelah plasenta lahir, estrogen berangsur menurun sehingga tonus otot seluruhnya sedang proses untuk pulih kembali. Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Penulis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu kunjungan yang ditetapkan. Pada hasil pemeriksaan Nyonya N, penulis menemukan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus Nyonya N. Dokumentasi asuhan kebidanan PNC kunjungan kedua 7 hari PP tanggal 4 Januari 2020 pukul 10.00 WITA di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 nomor 54. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Sesuai dengan teori Suherni 2013 menyatakan tujuan kunjungan kedua waktu 7 hari postpartum untuk memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, memastikan ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-tanda penyulit, memastikan ibu cukup makan, minum, dan istirahat, memberi ibu konseling dalam pengasuhan bayi. Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus. Penulis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu kunjungan yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan Nyonya N dalam batas normal. Penulis tidak menemukan tanda-tanda bahaya nifas. Nyonya N penulis telah mengajarkan Nyonya N senam nifas sampai hari ke-7. Dari hari ke-7 sampai hari ke-10 kepada Nyonya N, telah memberikan KIE kepada Nyonya N tentang kebutuhan dasar ibu nifas dan teknik menyusui yang benar. Dokumentasi asuhan kebidanan PNC kunjungan 3, 28 PP, waktu pengkajian tanggal 25 Januari 2020, jam 16.30 WITA di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 nomor 54.
sesuai dengan teori Suherni 2013 menyatakan tujuan kunjungan ketiga waktu 2 minggu postpartum untuk memastikan tanda-tanda bahaya nifas, memastikan ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-tanda penyulit, memastikan ibu cukup makan, minum, dan istirahat. Menurut penulis, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Penulis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kunjungan yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan Nyonya N dalam batas normal. Nutrisi Nyonya N juga terpenuhi dengan baik. Penulis sudah memastikan ibu menyusui bayinya dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Dokumentasi asuhan kebidanan KN 2 hari PP atau 48 jam. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Waktunya 30 Desember 2019 pukul 16.00 WITA di RSUD Gunung Malang. Pembahasan sesuai dengan teori Musliatun menyatakan kunjungan neonatal KN sedikitnya 3 kali, yaitu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali yaitu hari ke-3 sampai ke-7 dan 1 kali pada hari ke-8 sampai 28. Menurut penulis tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus karena penulis sudah melakukan kunjungan sesuai dengan teori. Asuhan kebidanan neonatus kunjungan ketiga hari ke-7 tanggal 4 Januari 2020 pukul 10.00. Ibu mengatakan tidak ada keluhan, berat badan lahir 2700, kemudian berat badan sekarang 2900 gram. Pembahasan menurut Depkes, kunjungan neonatal kedua hari ke-3 sampai ke-7 perlu dilakukan pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri Icterus, diare berat, kemudian berat badan rendah, masalah pemberian ASI, mempunyai potensi menjadi krem Icterus. Menurut penulis tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus karena neonatus pada hari ke-7 tidak mengalami Icterus. Asuhan kebidanan KN ketiga hari ke-28 tanggal 25 Januari 2020 jam 16.30 WITA di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 nomor 54. Ibu mengatakan tidak ada keluhan, bayinya tidak rewel, kemudian berat badan lahirnya 2700, berat badan sekarang 3600 gram. Sesuai dengan teori, Diana M. Fraser Margaret E. Cooper 2011 menyatakan penurunan berat badan normal terjadi dalam beberapa hari pertama, tetapi penurunan berat badan lebih dari 10% adalah hal yang tidak normal dan perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar kembali mengalami peningkatan berat badan dalam waktu 2 minggu. Bayi akan mengalami peningkatan berat badan rata-rata 150-200 gram per minggu. Menurut penulis, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus karena kenaikan berat badan neonatus di 2 minggu kehidupan bertambah dan melebihi berat badan lahirnya, yaitu dari 2700 ke 3600. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.